Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Benteng Jiwa dimanapun Anda berada, cara cepat wusul, inilah tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini. Untuk menuju kewusulan, seseorang itu harus bersih dari segala bentuk kotoran. Kesucian jiwa diperlukan sebagai penunjang menuju kewusulan. Menuju kewusulan ada beberapa proses yang perlu kita jalani, ada beberapa proses yang perlu kita amalkan. Di sini tentunya kita sebagai manusia harusnya mengerti bahwa kita adalah lemah. Kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Sifat tunduk dan merendah ini hal penting yang harus senantiasa kita lakukan. Banyak disayangkan dari kita hanya tahu ilmunya saja, yang pada dasarnya manusia itu memang lemah. Manusia hanya bisa berusaha, selebihnya Allah lah yang menentukan. Ini sangat benar sekali. Hanya saja tidak ada yang menjelaskan metodenya bagaimana. Metode menuju lemah itu bagaimana? Lemah itu apa? Tak berdaya itu apa? Kita hanya disajikan dengan sebuah kiasan-kiasan, dengan sebuah tamsil-tamsil yang kita sendiri terkadang termakan oleh kiasan tersebut, sehingga kita hanya memahami bagian dari awalnya saja, sementara pencapaian akhirnya kita tidak pernah mengetahuinya. Kebanyakan kita hanya memperoleh ilmu-ilmu lahiriahnya, sementara ilmu untuk mensucikan hati, untuk mensucikan jiwa ini kita tidak diberitahu metodenya. Ini yang sangat disayangkan, karena banyak saudara kita yang menuntun, banyak saudara kita yang memberitahu, seolah-olah mereka hanya memberitahu clue-nya saja ya, memberitahu kata kuncinya saja, dan kita suruh mencari sendiri apa itu. Seperti satu misal, dalam bahasa Jawa ada istilah galie kangkung ya. Kita suruh mencari galih yang berada di sayuran yang bernama kangkung. Nah,
Maksudnya apa? Kita hanya dikasih clue, kata kuncinya saja dan suruh mencari sendiri. Terkadang kita sudah pusing, dibuat tambah pusing. Bahwasanya yang namanya kewusulan itu adalah seorang yang sampai kepadanya. Berarti makrifat ya. Dan makrifat tidak bisa diraba-raba dengan akal pikiran. Dia harus berlanjut dengan kesabaran hatinya, kesabaran batinnya, merenung agar bisa terurai apa yang menjadi pertanyaan selama ini. Nah, kita suruh mencari galih yang berada di pohon kangkung. Sementara di pohon kangkung itu sendiri tidak punya galih ya. Galih itu kalau di pohon asam ataupun di pohon jati itu bagian yang agak hitam ya, keras itu. Itu namanya galih. Nah ini mana mungkin di pohon kangkung ini ada galih. Ya kita kalau mencari ya pasti tidak akan ketemu. Ya. Nah makanya ini bukan wilayah akal. Berbeda dimensi. Berbeda wilayah. Serahkanlah sama hatimu. Biar hatimu yang menjawab. Artinya makrifat ini hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang senantiasa mencucikan hatinya. Hati yang suci itu yang bagaimana? Kita hanya tahu kulitnya saja. Mohon maaf, seolah saat kita beribadah dengan tekun, kita telah berbuat baik kepada sesama. Ini dikatakan dengan orang yang senantiasa mencucikan hatinya. Hatinya telah suci. Tapi di sisi lain kita tidak tahu bahwa kesucian yang kita akui, kesucian yang kita bawa-bawa dalam arti eksistensinya, kita masih wujud. Kita tidak akan pernah mencapai yang namanya kesucian sejati. Nah, berarti untuk mencapai kesucian sehingga tercapailah wusul ilallah, sampai pada Allah, berarti kesucian itu yang punya hanya Allah. Suci berarti fitrah ya di situ. Fitrah artinya kembali kepada diri yang sejati. Diri yang sejati yang punya hanyalah Allah. Nah, kita harus bisa kembali kepada diri yang sejati melalui kesucian hati. Kesucian hati bisa dicapai manakala eksistensinya, keberadaannya, alam dunia yang fana ini. Nah, kalimat fana ini bukan sebuah kalimat yang kita ucapkan saja, melainkan kita harus masuk ke dalam fana.
Nah, artinya makhluk semesta dunia ini harus fana, karena ketika ini tidak bisa difanakan, hati kita masih penuh dengan kotoran, hati kita masih penuh dengan penyakit. Maka dari itu, kesucian yang sejati adalah manakala eksistensi diri kita ini telah sirna, telah fana, sehingga kembali bahwa yang nyata adalah eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si salik adalah orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Salik, suluk, usul ilallah, artinya salik berjalan menuju keusulan Allah. Salik berjalan menuju sampai pada Allah. Jadi harus senantiasa disucikan hatinya. Nah, kesucian hati ini hanya ada di ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan di sini bisa dikatakan dengan hakikat ma'rifat. Sehingga ketika kita sudah bisa mengamalkannya, bahwa untuk menuju kesucian sejati kita harus meninggalkan sesuatu yang fana. Sesuatu yang fana adalah, kalau di dalam diri kita itu adalah nafsu. Nah, ini nafsu ini harus ditinggalkan terlebih dahulu. Mencerna ilmu ketuhanan, tinggalkanlah pikiran sebagai sarana. Ketika tidak sampai menuju Tuhan, serahkan kepada hatimu, serahkan kepada ruhmu. Biarkan bagian itu yang menghantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat Benteng Jiwa, semoga bisa membuka hati agar kita bisa usul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.